kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu bagja walaya dan merdeka. Sahabat Patkawan Channel dimanapun Anda berada, kali ini kita sudah ada di komplek pemakaman Raden Madja Dijaya ini. Dan kali ini kita akan menguak sejarah dan misteri yang berada di komplek makam ini. Dan kali ini kita ditemani oleh keturunannya langsung dan spiritualis yang bernama Kang Dani dari Saung Sri Bima dan Raden Bapak Wawan selaku keturunannya langsung. Apa tinggal kelanjutannya? Kita saksikan keseruan mistis dari pemakaman ini. Cekidot. Ini adalah makam Raden 1860 dan wafat di Karawang tanggal 30 Juli 1948 bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1368 Hijriah. Ini istri dari Raden Jaya Dimadja, Ibu Murnasi binti Aslan yang lahir di Karawang dan wafat di Karawang. Wafatnya pada tanggal 10 Februari tahun 1980. Ini anak pertama dari perkawinan Raden Jaya Dimadja dan Ibu Murnasi, yaitu Raden Mulia. Yang kedua itu anak yang kedua Raden ini anak yang kedua dari pernikahannya Raden Jaya Dimadja dan Ibu Murnasi, Raden Jumenah binti Raden Dimadja. Beliau wafat tahun 2000, tepatnya tanggal 5 Oktober tahun 2000. Yang ketiga ini bapak saya, Raden Banujaya. Raden Banujaya bin Raden Dimadja. Dan ini adalah ayahnya beliau. Dan ini ayah saya, Raden Banawijaya bin Raden Jaya Dimadja wafat tanggal 28 September 1990. Lahir di Karawang dan wafat di Karawang. Terus Untuk anak yang keempat, anak yang keempat Raden Setia. Raden Setia binti Raden Jaya Dimadja, lahir dan wafat di Karawang, lahir tanggal 17 April 1938, wafat tanggal 26 Mei 2001. buat Kang Dani, apakah ada kenang-kenangan atau buat Bapak dari pelihara ini? dari awal Kebawan. saya waktu pas Bapak masuk ke sini ya, saya cuma langsung ada tarikan ke yang ini gitu. Raden Wangsa Wijaya gitu. Saya langsung bersambung ke sini, tadi coba bertawasul di sini untuk coba menyambungkan kemana jalurnya, ternyata tersambung ke Raden Adipati Ukur gitu, atau mungkin yang bergelar Raden Wangsanata atau mungkin Wangsa Taruna gitu. Nah ternyata tersambung lagi gitu dengan tadi Raden Lisan Ulun yang ada di Sumedang gitu. Tapi nggak salah sih sebenarnya, soalnya di sini juga pun apa kakek ya, kakek dari bapak ini langsung dari Sumedang katanya gitu. Makanya ketika saya di sini ternyata emang tersambung juga ke Sumedang, itu langsung ke Raden apa Raden Lisan Ulun
Nah, beliau ini menikah dengan putrinya Raden Kisan Ulun, yaitu putri yang ke-12, yaitu Raden Enon. Raden Enon Rebanon kalau nggak salah lah gitu. Maklum lah namanya juga, kita hanya sebatas menelaah lah kan gitu secara kebatinan, yang mudah-mudahan tersambung gitu, tersambung dengan ada yang di sana benar-benar tersambung. Nah, gitu. Jadi Bapak Wawan ini atau mungkin Bapak Raden Wawan ini dia hilang dari sini, lahirnya tahun berapa, wafatnya tahun berapa tidak tahu, karena ini apa ya Pak, buyut ya, Buyut saya. ya berarti buyut. Istilah Sundanya buyut lah. Buyut. Setahu saya Raden Wangsa Wijaya ini dia putra dari Raden Wangsa Taruna atau mungkin Wangsa Nata, atau mungkin yang sekarang lebih terkenal Adipati Ukur gitu, yang ada di Jawa Kak ya. Jawa. Nah, Adipati Ukur ini menikah dengan putrinya Raden Kisan Ulun yang ada di Sumedang sana, yaitu putri ke-12 yaitu bernama Raden Enon. Nah, ini putranya beliau. Jadi Ya. kalau ke Prabu Siliwangi ini turun ke berapa kan? Kalau dari Prabu Siliwangi ya, kalau Sampai di misalkan ini pertama kan dari Siliwangi, cuman ini langsung ke putra yaitu Pangeran Satri ya. Pangeran Satri terus ke Kisan Ulun. Kisan Ulun. Terus ini. Nah, dari Kisan Ulun baru ke ini. Ke ini. Berarti ini cucu dari Prabu Kisan Ulun. Ya, ini cucu langsung dari Prabu Kisan Ulun. Gitu. Ini menurut batin ya, menurut Iya. batinan. Ya, walam bisawab antara kebenaran dan tidaknya jangan dianggap suatu kebenaran yang mutlak. Ini hanya sebatas menelaah aja saya gitu. Mudah-mudahan benar apa adanya gitu. Tersambung ke sana. Soalnya dari nama-namanya pun ini Raden-Raden semua. Semua Raden. Raden termasuk Berarti- Bapak Wawan pun ini bergelar Raden. Iya. Raden Wawan. Tapi beliau emang dari awal tidak pernah mengakui, takutnya mengaku-ngaku atau gimana gitu. Makanya saya coba untuk komunikasi apa salahnya kan gitu, supaya intinya tersambung Bun gitu. Kang Bun tersambung. Jadi kalau ini cucu dari Prabu Kisan Ulun. Prabu Kisan Ulun. Kalau ini berarti Raden Jadi Maji itu berarti cicit ya. Cicit. Cicit dari Prabu Kisan Ulun. Prabu Kisan Ulun. Itu yang makamnya itu ya. Iya, yang ini kakek bapak ya. Iya kakek saya bukan kakek bapak. Iya, kakek Kakek Abdi. Iya. Kakek Bapak Wawan. Kalau itu berarti cucunya langsung Raden Banawijaya. Berarti kalau dari kita tarik ke atas dari Prabu Siliwangi itu berarti ke ini itu ke-9 Kang ya. Iya, ke-9. Ke-9 ke Raden Wangsa ini 10 Raden Jadi Maja berarti ya. 11 ya. 11 Raden Banawijaya. Ya, almarhum bapak ya kan gitu. Terus ke-12 berarti bapak ya. Iya. Ya mudah-mudahan gitu ya. Intinya tidak salah kan gitu. Ya, itu mungkin Ada tadi saya penasaran ke Dan ini. Pas waktu mungkin kita bareng-bareng tadi minta izin ke salah satu makum yang ada di sini ya. Saya tadi penasaran itu ada tarikan dimensi ke pohon kemuning ini, kira-kira bisa dijelaskan nggak Kang Dani? Ada apa di sini Kang Dani? apa nggak tahu. Ini saya kira masih tua, usianya udah ratusan tahun gitu kan. Ini kan hanya sebatas gambaran spiritual. Di sini ada apa ya, intinya ada tarikan energi gitu. Kita nggak bisa diceritain gitu. Akhirnya kan ada orang-orang ke sini malah kita Iya. gitu. Jadi cukup kita bilang. Ya. Atau mungkin ntar kesananya bisa di itu kan perwujudan manifestasi buat kenang-kenangan buat Bapak Kucen itu atau gimana Kang? Ya nanti saya nunggu gambarannya dulu, nunggu izin dulu kan gitu, tergantung kalau misalkan memang nanti ke depannya diperbolehkan ya nanti apa salahnya kita kasih batu lawan nanti. Baik, benar Kita kalau tidak bisa apa ya gitu, takutnya nanti ya ada orang-orang yang datang ke sini yang menyalahgunakan atau mungkin tempat ini yang tadinya baik ya harus baik. ya, Iya.
Baik kawan-kawan, ternyata gambaran yang saya tadi ini tuh ternyata benar adanya suatu tarikan dimensi yang ada di pohon kemuning ini. Mungkin cukup segitu penelusuran kita. Kita akan dilanjut ngobrol bareng tentang sejarah Raden Jaya Dimaja ini. Kita langsung ke rumahnya Bapak Wawan Cekedor. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu, rahayu, bagiloya dan merdeka. Jumpa lagi dengan saya Kang Ubun dengan di channelnya Pak Sekawan Channel. Kali ini kita akan menguak sejarah dan misteri yang berada di Patilasan Raden Jaya Dimaja bin Makom Raden Jaya Dimaja bin Raden Wangsa Wijaya yang berada di dusun Karangmulia 2, Desa Lemah Mulia, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Baik kawan-kawan Paskawan Channel dimanapun berada, tetap pantengin terus di channel Paskawan Channel dan tonton sampai habis karena cerita ini sangat menarik bagi kalian semua dan menambah pengetahuan sejarah yang berada di Kabupaten Karawang ini yang berasal di dusun Karangmulia. Kali ini kita ditemani oleh Kang Dani selaku spiritualis dari Padepokan Sri Bima, Saung Sri Bima yang berada di Warung Bambu, dan kita akan perkenalkan lagi dari Raden Wawan, Raden Wawan atau Raden Wawan yang beliau adalah keturunannya langsung dari Raden Jaya Dimaja. Jangan lama lagi kawan-kawan semua, kita akan lanjut berbincang-bincang dengan beliau atau perkenalan langsung dengan spiritualis kita dan keturunannya langsung dari Raden Jaya Dimaja. Kang, nama Pak? Alhamdulillah saya. Nah, kawan-kawan, kali ini akan kita jabarkan dengan Kang Dani. Kang, gimana tentang Akang nih? Intinya pada mendapatkan penerawangan kacamata gaib abang, atau tolong diceritakan sedikit banyaknya tentang perihal sejarah Raden Atma Jaya Dimaja. Silakan Kang. Jadi ini ya, awal mulanya ini secara spiritual lah ya, secara kekaitan batin lah gitu. Kalau untuk masalah sejarah saya jadi mungkin kurang paham lah itu, kurang paham. Mungkin yang lebih jelas laginya ada keturunannya langsung dari Bapak Raden Wawan ya Pak ya kan gitu. Gitu. Karena berhubung Bapak Raden Wawannya atau mungkin Pak Wawan ini dia selaku keturunan langsung dari Raden Jaya Dimaja. Jaya Dimaja. Nah, dari Raden Jaya Dimaja ini langsung ke Raden Wangsa Wijaya. Nah, dari Raden Wangsa Wijaya ini Pak Wawan ini sudah hilang. Kalau dibilang lost komunikasi lah. Ya, waken Itu untuk cara bahasa Sunda nama parum kubur kan gitu. Nah, kita kan coba mengungkap karena emang kita secara sejarah kita gelap gitu kan. Makanya saya di sini mengecek sebagai apa ya, kebatinan lah kan gitu. Nah, dari mana asal usulnya kan gitu. Kalau menurut Bapak sih lebih condongnya yang itu kan dari mana? Dari Sumedang ya? Iya, dari Sumedang gitu. Nah, cuman yang lebih jelasnya lagi ya mungkin Pak Wawan ini yang mungkin Bapak yang masih gelar Raden ya Pak ya? Iya, masih gelar Raden juga. Mungkin yang lebih jelas, yang lebih pahamnya lagi mungkin Bapak dulu kan jadi lebih jelasin asal mulanya kakek ini dari mana dan bapaknya siapa. Nanti kalau misalkan kesananya mungkin saya coba koreksi dengan secara batin kan gitu. Dan intinya antara benar dan tidaknya, tapi setidaknya kita ada benang merah lah kan gitu. Apakah benar Raden Jaya Dimaja. Ya, Raden Jaya Dimaja ini langsung terah dari Prabu Besar Ulun kan gitu. Cuman nggak tahu ini keturunannya yang keberapa atau mungkin dari mana kan gitu. Mungkin yang lebih jelasnya nanti coba Bapak yang lebih jelas lebih paham gitu kan sebagai keturunannya gitu. Ya,
Silakan Pak. Perkenalkan pada kawan-kawan subscriber Pak Sukamti. Jadi Pak ini kan istilahnya kalau secara ini kan mungkin mungkin gelap itu cuma tahunya dia hanya sebatas dari kakeknya yaitu bernama bergelar Raden Jaya Raden Jaya Dimaja bin Raden Wangsa Wijaya. Raden Jaya Dimaja bin Raden Wangsa Wijaya. Raden Wangsa Wijaya. Nah dari Raden Wangsa Wijaya ini Pawawan ini udah kehilangan lah gitu, udah kehilangan silsilah kesananya gitu. Nah, cuman dia masih bertanya apakah benar rah dari Besan Ulun kan gitu, Prabu Besan Ulun yang ada di Sumedang kan gitu. Nanti kita koleksi ya Pak ya secara dibagi. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Raden Wawan Hernawan bin Raden Banawijaya. Saya adalah keturunan atau cucu dari Raden Jaya Dimaja bin Raden Wangsa Dijaya. Betul, Raden Wangsa Dijaya dan itu kakek saya, dan Raden Wangsa Dijaya adalah ibu saya, berasal dari Sumedang, di daerah Sumedang, tepatnya di kecamatan Situraja, kecamatan Situraja. Iya, kecamatan Situraja. Beliau pergi ke sini ke Karawang, tepatnya di daerah Balimbing. Balimbing dulu Bogik, Desa Lemamlia, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Beliau menikah dengan orang asli orang Karawang, yaitu Ibu Purnasi binti Aslam, dan dikaruniai oleh 4 orang anak kan ya. Yang pertama itu Raden Jumenah, yang kedua Raden Raden Mulia, yang kedua Raden Jumenah, yang ketiga Raden Jaya Dimaja, Raden Banawijaya bapak saya, dan yang ketiga Raden Sutia. Dan alhamdulillah beliau hijrah ke Karawang itu dikaruniai 4 orang putra, dan alhamdulillah sampai sekarang ini mungkin masih ada keturunan yang lain, dan alhamdulillah sampai sekarang banyak yang sering mengunjungi makom kakek saya ini, baik secara rutin atau secara mendadak, dan yang tersebar di luar Kabupaten Karawang. Dari mana aja ya Pak? Dari Bekasi juga ada, dari Subang juga ada. Yang kalau di Karawang yang dikatakan merata lah Kabupaten Karawang gitu ya. Juga kalau nggak salah waktu itu saya kedatangan tamu beberapa tahun yang lalu juga dari Sulawesi waktu itu menjabat jadi Intelbin di Jakarta gitu. Dan juga sering pernah didatangi oleh artis-artis yang mengarah sini. Itu aja. Asal muasal ini Pak, apakah Bapak di sini itu udah turun temurun dari kakek buyut Bapak untuk mengurus makam tersebut, apa gimana Pak? Ceritanya begini Kang, untuk waktu kakek semasa hidup ya mungkin kalau ada yang datang mungkin kita ngasih langsung oleh kakek saya, terus kakek saya meninggal, terus datangnya ke bapak saya Raden Banawijaya, Raden Jaya Dimaja. Setelah Raden Banawijaya meninggal, terus tahun itu berdatangan ke saya. Pasti turun temurun ya Pak? Turun temurun.
penting udah 3 periode, 3 keturunan ya. Dan menurut kacamata gaib Kang Dani gimana Kang Dani? Jadi ketika saya tadi coba apa ya, berinteraksi ya, berinteraksi untuk mewariskan diri dengan lingkungan atau alam sekitar, ternyata saya ini tersambung dengan Raden Wangsa Dijaya. Nah, itu. Nah, dari Raden Wangsa Dijaya ini, ketika saya tanya langsung ke turunannya, ternyata dia juga tidak tahu. Itu tahun berapa, wafatnya juga tahun berapa, kurang tahu ya Pak ya? Oh, iya. Iya, kurang tahu. Kalau untuk katanya mungkin tahu, ada di situ ada tulisannya kan. Tahun berapa tuh Pak? Meninggal? Tahun 1948. Tahun 1948. Di situ, ketika di situ sudah hilang gitu, hilang. Nah, ternyata saya di situ ketika saya coba tawasul, kita doakan, ternyata saya ada tarikan langsung ke Raden Wangsa Dijaya. Gitu. Saya coba nih telusuri, ternyata tersambung ke Raden Adipati Ukur yang ada di Jawa Pak, gitu. Raden Adipati Ukur. Nah, ternyata Raden Adipati Ukur ini menikah dengan putrinya Raden Besar Ulun yang ada di Sumedang. Ini setahu saya gitu kan, secara ini antara Interaksi ya? iya interaksinya gitu, antara betul dan tidaknya kan ini kan yang namanya kan kalau boleh dibilang apa ya, intinya jangan dijadikan suatu kebenaran yang mutlak lah. Iya. Ya, ini kan hanya sebatas terawangan aja karena saking kita gelapnya, saking kita tidak ada silsilah keturunan kesananya, saya coba berinteraksi seperti itu aja gitu. Nah, ternyata dari gambarannya itu Raden Wangsa Dijaya. Nah, Raden Wangsa Dijaya ini keturunan dari Raden Wangsa Nata atau mungkin Wangsa Taruna, yaitu Raden Adipati Ukur. Setahu saya dia adalah menantu dari Raden Besar Ulun, Pak. Adipati Ukur itu. Iya, Adipati Ukur ini dia menikahi putri Raden Besar Ulun yang ada di Sumedang sana kan gitu. Cuman ini nggak tahu putri yang keberapa gitu. Soalnya di situ banyak putra putrinya gitu. Cuman di sini ada selentingan, yaitu istrinya itu bernama Raden apa ya? Saya lupa lagi tadi. Raden Enon. Raden Enon itu apa ya? Pokoknya itu namanya itu Raden Enon. Itu putri Besar Ulun yang ke-12. Berarti intinya makam yang ada di sini itu berarti keturunannya langsung dari Raden Besar Ulun. Sumedang. Iya. Raden Besar Ulun. Nah, ini Raden Wangsa Dijaya ini dia adalah cucu dari Prabu Besar Ulun. Bapak Besar Ulun. Nah, gitu. Setahu saya cucu langsung dari Prabu Besar Ulun. Terahnya sama dari Siliwangi. Jadi Siliwangi juga terus bangun. Tuh. Ya, intinya ya sampai di situ saya setahunya. Gitu. Nanti untuk yang mudah-mudahan untuk masyarakat yang Sumedang yang memiliki keturunan dari kerajaan Sumedang, ya semoga aja ini bisa tersambung. Amin. Bisa tersambung karena Pak Wawan pun ini keturunan langsung dari Raden Jaya Dimaja bin Raden Wangsa Dijaya. Nah, itu di makamnya tuh ada gelarnya Raden semua, termasuk Bapak Wawan pun memiliki gelar yaitu Raden Wawan. Iya, Raden Wawan Hernawan. Itu mudah-mudahan tersambung dengan yang ada di Sumedang sana gitu, karena ini pun ya sama keturunan dari Prabu Besar Ulun yang ada di Sumedang. Nah, untuk Bapak Hernawan sendiri nih Pak, mungkin dari zaman kakek bapak atau bapaknya bapak ada peninggalan sesuatu dari Mbah Raden tersebut nggak Pak? Berupa pusaka atau apa gitu? Semacam ini peninggalan sih ada. Ya gimana ya?
ya termasuk ajarannya gitu. Ya Ajarannya. nggak apa-apa gini Bung, ya kan. Jadi bagi orang-orang yang sering jarang ke sana kan gitu, mungkin kamu bisa turun di Kerawang pun emang ada gitu. Di Ya. sini langsung sama keturunannya gitu. Jika emang dari sana bisa mampir dulu ke sini gak apa-apa kan gitu. Karena sama dia langsung dari sana. Ya emang juga gini kan ya, informasi yang dapat langsung yang jarak ke sana gitu ya, umpamanya ke sana, di sana juga kadang-kadang dimarahin gitu. Jangan jauh-jauh kalau tidak punya ongkos, di sini juga ada dan gitu. Iya. Itu saya dapatkan dari orang yang pernah jarak sana gitu ya, di sama kunciannya itu di apa ya, dikasih nasihat kayak gitu di sananya, orang sini jarang ke sana. Paling gini di sini juga ada katanya. Tahu kan. Dia tahu orang di sana gitu. Dari awalnya juga saya gini sih Pak. Saya kan nggak tahu di sini ada makam kan gitu atau Iya. mungkin masih keturunan dari Islam dulu. Makanya dari awal saya bercerita nih ke Pak Kota atau mungkin Pak Bubun kan gitu. Saya ada semacam ada tarikat di daerah Pengle kan gitu. Yaitu bernama dusun Belimbing. Saya tidak pernah tahu namanya Belimbing itu di mana gitu. Ketika saya ngobrol-ngobrol dengan sang kakak namanya Kang Aib gitu kan. Nah, informasi dari Kang Aib ini, oh ada Kang katanya kampung Balimbing itu ada di daerah Pengle katanya gitu. Atau mungkin sekarang jadi dusun Lemah Mulia 2 ya kan gitu. Coba aja Kang tanya ke sana. Di situ kalau nggak salah ada makam katanya gitu. Makam sesepuh atau mungkin boleh dibilang makam keramat lah kan gitu. Nah akhirnya saya coba telusuri ketemu dengan kota juga yang asli dari Lemah Mulia juga kan masuk dari Kebun. Kita tanya kita ada tarikan langsung ke sini. Alhamdulillah saya ketemu langsung dengan Bapak Wawan gitu, langsung dari keturunannya gitu. Jadi kita diberi kenyamanan kita datang ke sana masuk di makamnya gitu. Ya nanti kan kita cek lokasi ya, cek lokasi ke makamnya. Di situ juga ada bulan-bulanannya juga sih. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya bisa tersambung ya Pak. Amin. Dengan Terutama silaturahmi iya, kan. dengan petuanya langsung yang dari Sumedang sana Pak. Gitu. Mungkin cukup dulu ya Pak ya. Terima kasih Bapak sudah menerangkan silsilah atau sejarah Raden Jaya Dimaja. Jaya Dimaja. Mungkin untuk Kang Dani juga terima kasih sudah menerangkan dari kacamata Gaib Kandang. Nah baik kawan-kawan channel, terima kasih sudah menyaksikan bab sejarah dari Raden Raden Jaya Dimaja. Raden Jaya Dimaja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Babioloya dan Merdeka.